Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim pada surat Ibrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, kita dapat berkumpul di rumah Allah Jalla wa Ala setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah di rumahnya yang mulia ini. Maka kita memohon kepadanya, Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sebagaimana kita memohon kepadanya yang telah mengumpulkan kita di rumahnya ini, agar kembali mengumpulkan kita di dalam surga firdausnya di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Dan tentunya tidak terluput dari doa kita adalah saudara-saudara kita yang sedang menderita sakit di rumah sakit ini dan yang lainnya dari kaum muslimin dan kaum muslimat, agar Allah Jalla wa Ala memberikan kesembuhan yang segera dan sempurna, dan semoga Allah Jalla wa Ala menjadikannya sebagai penghapus dosa dan mengangkat derajat mereka, serta menganugerahkan sabar dan ihsan kepada keluarga yang menanti dan mengurusi mereka. Salawat beserta salam semoga senantiasa tersanjung sajikan kepada Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, ala man khafa adlaj wa man adlaja man balagha al-manzil. Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Barang siapa yang takut dari sesuatu, pasti dia akan berlari, dan barang siapa yang berlari, tentunya dia akan sampai tujuannya. Ketahuilah sesungguhnya pemeliharaan Allah itu sangatlah mahal, dan dia adalah syurga. Hadis juga dari Imam Tirmidzi dan Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebelum saya membahas sebuah pembahasan di kajian malam yang berkah ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu, siapa di antara jamaah yang punya rencana membangunkan rumah? Saya ingin menyalurkan bantuan. Ada yang di tangan? Siapa di antara jamaah yang mau bangun rumah? Saya ingin menyalurkan bantuan. Gak ada yang mau? Ada yang mau bangun rumah? Saya ingin menyalurkan bantuan. Gak ada yang mau? Hah? Kok udah ketawa semua? Ketawa menunjukkan mau tapi malu, atau ketawa menunjukkan apa ini? Multi tafsir ketawa itu. Ada yang mau bangun rumah? Saya ingin menyalurkan bantuan. Siapa? 3 orang. Baik. Yang mau, mohon bersabar dulu sampai selesai kajian. Saya akan membahas pada malam hari ini amalan-amalan yang dengannya kita dapat membangun rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik ya? Yang akan saya bahas adalah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, kita akan membahas hadis-hadis yang menyebutkan amalan-amalan yang dengannya seseorang dapat membangun rumah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bang Rian. Ya, Bang Munawir. Baik. Hadis yang pertama adalah hadis Ummu Salamah. Hadis Ummu Salamah dalam riwayat Imam Muslim di dalam Sahih, bahwa beliau menyatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min 'abdin muslim yusalli fi yawmin wa laylah fi kulli yawmin wa laylah 12 rak'ah illa bana Allahu lahu baitan fil jannah. Tidaklah ada seorang hamba, kata Ummu Salamah, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang hamba yang muslim melakukan salat setiap hari dan malam, dalam riwayat yang lain pada hari dan malamnya
sebanyak 12 rakaat, melainkan Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di dalam syurga. Sebuah rumah di dalam syurga. Hadis riwayat Imam Muslim. Terkait biografi ringkas tentang Ummu Salamah baru kemarin malam kita lewatkan pada kajian fikih Bulughul Maram di Masjid Al-Badar. Tidak saya ulangi kembali, atau saya ulangi secara ringkas, mungkin sebagai jamaah belum mendengarnya atau sebagai pengulangan terhadap apa yang telah diketahui. Ummu Salamah radhiyallahu anha adalah sebelumnya beliau adalah Ummul Mukminin, ibunya kaum mukminin, istrinya baginda junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Beliau dinikahi oleh Rasulullah SAW setelah meninggal dunia suaminya yang bernama Abu Salamah. Tatkala Abu Salamah meninggal dunia, maka Ummu Salamah ditimpa dengan kesedihan yang luar biasa. Kenapa? Karena Abu Salamah di mata Ummu Salamah adalah lelaki yang terbaik. Bahkan kedua pasangan ini menjadi kedua pasangan yang menjadi percontohan di dalam sakinah, mawaddah dan rahmah di dalam rumah tangga. Tatkala suaminya Abu Salamah meninggal dunia, maka Ummu Salamah pun meninggal, bersedih hati dengan kesedihan yang sangat. Nabi SAW setelah itu datang mentakziahi beliau, bertakziah kepada beliau dan mengajarkan Ummu Salamah untuk membaca sebuah doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah ini dan berikanlah pengganti yang lebih baik dari musibah ini. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tatkala Ummu Salamah radhiyallahu anha mendengarkan doa ini yang diajarkan oleh Rasulullah, awal kalinya terbesit di hati beliau, akankah ada lelaki yang lebih baik untukku ketimbang Abu Salamah? Karena bunyi doanya tadi apa? Wa khulufni khairan minha, dan berikanlah pengganti yang lebih baik dari musibah ini. Dan musibah yang menimpa beliau apa? Meninggal suami. Terbesit di hatinya, akankah ada lelaki yang lebih baik untukku setelah Abu Salamah? Ini beliau timbul pertanyaan ini timbul di dalam hati beliau. Tetapi kata beliau, saya yakin bahwa apa yang dikatakan dan diajarkan oleh Rasulullah pasti yang terbaik. Pasti yang terbaik. Beliau pun membacakan doa tersebut. Beliau panjatkan doa tersebut kepada Allah, Allahumma ajurni fi musibati wa khulufni khairan minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibah ini dan berikanlah pengganti yang lebih baik dari musibah ini. Tidak lama kemudian setelah beliau membacakan doa ini, Nabi SAW datang meminang beliau. Tentunya tidak lama setelah masa iddah. Berapa lama masa iddah wanita? 4 bulan mutlak. Ya, ada yang 3 bulan, ada yang 3 kali haid, ada 4 bulan, 4 ashhurin wa 10, 4 bulan 10 hari, ada mungkin nggak sampai 1 hari, atau nggak sampai seminggu, nggak sampai sebulan, atau bisa lebih dari 4 bulan, bisa lebih 6 bulan. Ya, ada yang bisa menyebutkan kapan masa iddah wanita itu 3 bulan? Salat atau quruk haid. 3 kali haid tidak mesti 3 bulan. Yang 3 bulan adalah wanita yang tidak haid karena sudah menopause. Allah sebutkan dalam surat At-Talaq, wallati lam yahid. Ya, Allah menyebutkan salatatu ashhurin wallati lam yahid. Wanita-wanita yang diceraikan, ya, itu masa haidnya, masa iddahnya 3 bulan, dan wanita-wanita yang tidak haid 3 bulan. Wanita yang sudah tidak haid karena faktor umur yang sudah tua, atau wanita yang belum haid
Mungkin ada wanita sudah menjadi ibu rumah tangga belum haid, mungkin dia dinikahi umur masih kecil tapi suaminya belum bangun rumah tangga dengannya, baru dinikahi akad tapi belum bersatu bersama dalam sebuah rumah, karena menunggu dia kapan besar dan sudah saatnya membangun rumah dengannya. Yang kedua, wanita yang sudah haid, maka ketika dia pisah dengan suaminya, ditalak oleh suaminya, masa iddahnya adalah salasata quru, wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah. 3 kali haid. 3 kali haid enggak mesti 3 bulan. Karena ada wanita yang haidnya tidak setiap bulan. Ada yang terkadang ya 3 kali haid itu dalam 4 bulan atau kurang dari itu. Jelas ya? Yang ketiga, 4 bulan 10 hari. Yaitu wanita yang ditinggali oleh suaminya yang meninggal dunia. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, walladzina yatawaffawna azwajuhun yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Wanita-wanita yang ditinggali oleh suami-suami mereka karena meninggal dunia, mereka menunggu selama 4 bulan 10 hari. Jelas? Nah, sekarang yang 1 hari, 3 hari, ada yang seminggu, ada yang lebih dari 4 bulan. Bagaimana ya? Masa iddahnya bisa selama itu. Bagaimana? Ada? Apa contoh? Bang Muhammad. Ahsan. Ketika wanita tersebut ulatul ahmal, wanita yang sedang mengandung, wa ulatul ahmal hatta yad'ana hamlahun. Wanita yang sedang hamil, suaminya meninggal atau dicerai, dia nggak boleh nikah lagi sampai selesai melahirkan bayi dalam kandungannya tersebut. Apakah setelah cerai rupanya langsung lahir? Setelah itu nggak lama, karena emang lagi nunggu hari. Ya, suaminya meninggal, maka setelah lahir dia langsung boleh nikah. Ini secara hukum boleh. Tentunya di sana ada dari sisi akhlak. Dia melihat mana yang terbaik buat dirinya. Ya, jelas ya? Hatta yaqa'na hamlahun, sampai dia menyelesaikan persalinan. Maksudnya telah lahir bayi yang dia kandung tersebut. Nah, setelah masa iddah, dari kemana kita dari mana kok bisa lari ke pembahasan ini? Ummu Salamah dipinang tidak lama kemudian dipinang oleh Nabi, maksudnya setelah masa iddahnya selesai. Ya, tidak boleh meminang seorang wanita yang masih di masa iddah. Ini perlu diketahui. Ya, adik-adik kami yang masih jomblo, yang ingin nikah, ini perhatian. Harus diperhatikan. Kalau ingin menikahi seorang wanita yang telah cerai dengan suaminya dan dia masih di masa iddah, tidak boleh dipinang secara tersurat atau dengan kata-kata yang tersirat. Ini nggak boleh. Dia tahu nih baru cerai sama suaminya. Ya, nggak boleh langsung melamarnya. Saya akan melamar kau. Nggak boleh. Ya, apalagi itu masih tolak raj'in, karena suami yang menceraikan dia masih status sebagai suami dia. Tidak boleh dengan bahasa yang terus terang, tidak boleh dengan bahasa ta'rif, sindiran, kinayah. Ya, kinayah bagaimana contohnya? Maksudnya ingin meminang tapi menggunakan istilah-istilah itu merupakan kinayah. Apa contohnya kira-kira? Dia ingin meminang itu wanita tapi menggunakan bahasa kinayah, ta'bir. Bagaimana kira-kira? Contohnya? Apa contohnya? Belum pengalaman, kasihan banget. Ada yang tahu contohnya? Sekarang dia kasih contoh, insya Allah bunga di daerah sini nggak akan kemana. Saya siap memetik bunga ini kalau memang diberikan oleh pemiliknya. Contohnya ya kawan. Toyib, ya. Contohnya seperti itulah. Ya, itu contoh pendapat sekarang Bang Muhammad, bukan karena pengalaman. Ya, itu contoh. Juga tidak boleh kalau itu wanita masih dalam talak raj'in, kecuali sudah talak bain. Talak bain, talak 3.
Yang tentunya dia tidak boleh lagi kembali kepada suami tadi kecuali saat dia telah nikah dengan lelaki lain, kemudian bisa baru boleh lagi kalau mereka berdua ingin bertemu kembali. Ini nggak boleh dilamar, dipinang, diminta dengan bahasa yang tersurat, tetapi boleh dengan cara tersirat. Bagaimana cara tersirat ya? Contohnya kayak di atas tadi. Atau antum pura-pura nggak tahu lah, sama antum lebih banyak dari itu. Kalian anak muda sekarang, kenapa ada porno katanya? Ya, ini boleh. Atau wanita tersebut masa iddahnya karena suami yang meninggal. Contohnya di sini Nabi mengajarkan doa wa khuluf li khairan minha. Ya, atau dengan bahasa sindiran yang lain. Ya, hal ini Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ya, ardatan nikah. Ummu Salamah ketika sudah habis masa iddah datang Nabi meminang. Maka beliau menjadi sebaik-baik wanita di antara sebaik-baik wanita karena istri-istri Nabi adalah sebaik-baik wanita. Barulah beliau menyadari akan benarnya doa yang diajarkan oleh Nabi tadi, bahwa rupanya ada orang yang lebih baik daripada Abu Salamah, suami beliau yang telah meninggal, yaitu Rasulullah SAW. Dari kisah Ummu Salamah tersebut kita mengambil pelajaran bahwa sebesar apapun musibah yang menimpa kita, jangan pernah kita lupa kepada Allah Jalla wa'ala dan memanjatkan kedua tangan kepadanya. Dan jangan sampai kita jatuh kepada sifat al-ya'as, putus asa, pesimis dari rahmat Allah Jalla wa'ala. Dan kisah-kisah para sahabat Nabi sebaik-baik pelajaran, sebaik-baik kisah dalam permasalahan ini. Bagaimana rasa harap mereka yang sangat kuat kepada Allah tatkala musibah dan ujian yang menimpa mereka bertubi-tubi dan sangat besar karena di jalan Allah. Contohnya Ummu Salamah tadi. Contoh yang lain banyak. Contoh yang sangat menyentuh hati kita adalah hijrahnya para sahabat dan sahabiah di awal Islam. Kemana? Ke Habasyah sebelum Madinah. Bayangkan ya ikhwan, mereka harus mengarungi Laut Merah, laut terganas di dunia yang saya ketahui sampai saat ini. Ya, laut paling ganas di dunia. Dan kapal-kapal, tentunya di masa itu belum ada kapal Titanic. Kapalnya masih kecil-kecil. Ya, belum ada kapal persiar. Ya, tetapi sebagai mereka membawa bayi dalam gendongan, membawa istrinya, kemana hijrahnya? Ke sebuah negara yang mereka tidak paham bahasa negara itu. Ke sebuah negara yang tidak ada karib kerabat di situ. Ke sebuah negara yang mereka tidak memiliki seorang pun yang mereka kenali atau ada komunikasi sebelumnya. Sebuah negara yang mereka tidak memiliki bisnis pekerjaan di situ. Sebuah negara yang tidak ada seorang pun yang menjamin rumah dan pekerjaan buat mereka. Hanya saja satu yang Nabi sebutkan, kalau kalian di situ, kalian aman dari gangguan orang-orang lain terhadap kalian, karena Raja Habasyi gak akan membiarkan ada rakyatnya yang ditindas di dalam negaranya. Hanya itu. Ya. Kalau kita pikirkan hal yang sangat berat meninggalkan Mekah, bisnis mereka di situ, keluarga besar mereka di situ. Ya, pindah ke Habasyi yang seperti itu sifat negaranya. Apakah mereka ragu? Sama sekali enggak. Abu Bakar yang lainnya ketika hijrah ke Madinah, orang kaya di Mekah, pembisnis besar Mekah. Ya, termasuk salah satu dari sebagian orang yang menguasai perdagangan Mekah. Ketika diperintahkan hijrah ke Madinah hanya membawa baju di badan, enggak lebih dari itu. Apakah mereka khawatir akan hidup miskin nantinya? Dan seterusnya? Tidak. Karena mereka yakin hijrah karena Allah Jalla wa'ala tidaklah kecuali membuahkan kebahagiaan yang abadi dunia dan akhirat. Ya, ini pelajaran yang sangat indah yang dapat kita petik dari kisah Ummu Salamah tadi. Nah, Ummu Salamah meriwayatkan dari Nabi SAW, sabdanya, "Ma min 'abdin muslimin yusalli fi kulli yawmin wa lailah 12 raka'ah illa bana Allahu lahu baitan fil jannah." Tidaklah ada seorang hamba yang muslim yang di setiap hari dan setiap malamnya, perhatikan riwayat yang saya sebutkan lafadznya, agar antum memahami kesilangan pendapat ulama ketika mensyarah hadis ini. Lafaz pertama, fi kulli yaumin wa lailah, setiap hari, di setiap hari dan setiap malam. Sebagian lafaz yang lain, fi yaumin wa lailah, di dalam satu hari dan satu malam.
dalam satu hari dan satu malam. Lafaz yang kedua tidak mensyaratkan harus setiap hari dan setiap malam. Tapi selama dia pernah sholat 12 rakaat dalam sehari dan semalam. Sedangkan lafaz yang pertama tadi mensyaratkan fi kulli yaumin wa lailah, setiap. Jelas ya? Karena saya tekankan ini karena nanti akan saya sebutkan kesilangan pendapat dalam syarah hadis ini. 12 rakaat melainkan Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Berapa harganya ya kawan? 200 juta? 1 miliar? Enggak, 12 rakaat harganya, harga rumah. Kontan, enggak ada penalti, enggak ada bunganya. Ya, enggak ada penalti kalau telat dan enggak ada bunga kalau tepat waktu. Tapi ada aja orang mau, ya kan? Tepat kena bunga, terlambat kena penalti, tapi mau juga. Ya, mau juga. Lebih dari itu, Nabi menyatakan an yazni ar-rajulu ummuhu 40 marrah. Orang yang bermuamalah dengan riba, paling kecil dosanya seperti berzina dengan ibu kandung sendiri sebanyak 40 kali. Apalah arti uang 1 miliar yang kita pinjam tapi dengan cara riba? Kembalikan bunga, terlambat penalti. Setelah itu kita membangun rumah gedung, manusia memuji kita, tapi kita di sisi Allah orang yang berzina dengan ibu kandung sendiri sebanyak 40 kali. Itu dosa riba yang paling kecil. Bahkan Nabi menyatakan adirhamul wahid minar riba asyad min 30 zaniyah. 1 dirham enggak sampai 100 atau 200 ribu. Dari riba dosanya lebih besar daripada zina sebanyak 30 kali. Sekolah dengan uang riba, rumah dengan uang riba, usaha dengan uang riba, kendaraan dengan uang riba, kawin pun dengan riba, mati ingin masuk surga, enak bangun. Ya. Seperti itu. Ini modal kita cuma 12 rakaat, langsung dapat rumah di sebuah tempat yang paling mahal, yang paling mulia, yang enggak dapat dibeli dengan dunia beserta isinya. Hanya 12 rakaat harganya. Kontan, tidak berbunga, dan kalau telat enggak penalti. 12 rakaat. Apa 12 rakaat tersebut? Salat apa yang dimaksudkan oleh Nabi? Kalau salat 5 waktu enggak mungkin, karena salat 5 waktu semuanya berjumlah berapa rakaat akhir? 17 rakaat. 17. Coba itu. 17 apa 16? Hah? 17. Zuhur 4, asar 4, 8. Tambah maghrib 3. Berapa? 11. Tambah isya 15. Tambah subuh. Hah? Kau jadi kapan lah main muadai dudung pada rakaat? Berapa rakaat? 17. Kan tambah iyadah dulu lah. Berapa rakaat dulu? Hah? Ya enggak perlu. Ya. Taib. Tidak mungkin dimaksud oleh Nabi adalah salat 5 waktu, karena salat 5 waktu jumlahnya 17 rakaat. Maka dikaji oleh para ulama, salat apa yang dimaksud oleh Nabi? Kalau duha enggak ada batasannya. Paling sedikit 2 rakaat. Salat malam juga tidak ada batasannya. Kenapa jumhur? Sebagai dalam pendapat yang lain, dan itu insyaallah lebih aman. Hadis Aisyah tidak lebih dari 11 rakaat. Terkadang Nabi melakukan 13 rakaat. Ya. Jelas ya? Jadi salat apa yang dimaksud oleh Nabi? Maka para ulama mengkaji di sana ada riwayat dari Aisyah dalam Sunan Abi Daud, dan sebelumnya dalam Musnad Imam Ahmad menerangkan 4 rakaat, bahwa Ummu Salamah setelah menyatakan demikian menyatakan 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, ba'diyah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Berapa semuanya? 12. Jadi qabliyah zuhur 4 rakaat. Jadi berusahalah muadzin memandangkan iqamah tatkala jamaah sudah mampu salat qabliyah 4 rakaat. Dengan cara boleh 2 kali salam 2 tasyahud, atau dengan 1 kali salam dengan 1 tasyahud. Maka yang memandangkan iqamah hendaknya memperhatikan. Saya kira kalau cuma 5 menit antara adzan dan iqamah enggak ada yang mampu salat seperti itu, kecuali salatnya ya Madain Jawa Timur. Kawan teman dari Jawa Timur? Hah? Salat 21 rakaat selesai dalam 7 menit. Jawa Timur kan? Mana-mana daerahnya Blitar ya? Hah? Joromu. Insyaallah.
Ya, seperti itu ya. Maka hendaknya dia perhatikan. Dan jangan dijadikan patokan harus setiap jamaah, semua jamaah udah selesai. Ini nggak sholat nanti. Datang satu lagi, sholat lagi, nunggu lagi. Datang satu lagi, sholat lagi, nunggu lagi. Ya sholatnya nggak akan jadi nanti. 2 jam baru cukup waktu antara adzan dan iqamah. Ya, diperkirakan mayoritas jamaah yang datang tepat waktu, di waktu yang normal sudah selesai sholat jamaah, sholat sunnah mereka, maka dikumandangkan iqamah. Berarti jelas ya, yang dimaksud dengan 12 rakaat ini berapa? 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Apa utamanya ya kawan? Sebuah rumah di dalam surga. Sebuah rumah di dalam surga. Kontan, tepat, waktu nggak kena bunga, terlambat nggak kena penalti. Ya, ini utamanya 12 rakaat. Ini rinciannya dalam hadis Sunan Abi Daud dan Musnad Imam Ahmad. Nah, kalau seorang hamba ketika sehat dan ketika dia tidak di dalam safar menjaga rawat ini, yang 12 rakaat ini diistilahkan dengan rawatib. Artinya salat sunnah yang Nabi senantiasa menjaganya ketika sehat dan ketika mukim. Ya, ketika sehat dan ketika mukim. Beda dengan duha. Terkadang Nabi melakukannya, terkadang tidak dikarenakan kesibukan yang lain. Tapi rawatib ini terkadang ketika Nabi terluput darinya karena suatu kesibukan, beliau mengqadainya. Sebagaimana dalam riwayat Ummu Salamah dalam Sunan Abi Daud disebutkan syughilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an rak'atai dhuhri fa shallahuma ba'da al-'asr. Nabi pernah tersibukkan dari salat 2 rakaat zuhur. 2 rakaat zuhur yang maksudnya ba'diyah karena zuhur 4 rakaat. Maka beliau melakukannya setelah asar. Jelas ya? Setelah asar. Kemudian juga Nabi dan sahabat mengqadha 2 rakaat sunnah antara adzan dan iqamah salat subuh setelah salat subuh terkala terluput darinya. Ya rawatib. Nah, apabila kita menjaganya ketika mukim dan musafir, suatu saat kita sakit, suatu saat kita musafir, sekalipun tidak mengerjakannya, pahalanya tetap tercatat oleh Allah di sisi Allah Jalla wa Ala. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Idza maridha al-'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman." Apabila seorang hamba sakit atau pergi safar, maka tercatat untuknya pahala ibadah-ibadah yang ia jaga ketika sehat dan ketika dia tidak safar. Ketika tidak safar, dia selalu di waktu-waktu tertentu yang telah dia atur untuk baca Al-Quran. Dia menjaga 2 rakaat syuruk, dia menjaga duha, dia menjaga Senin Kamis, dia menjaga baca Al-Quran. Maka ketika safar dia nggak mampu melakukannya atau nggak sempat atau karena lelah, ketika sakit, itu semua tetap tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana indahnya Islam. Bagaimana luasnya keutamaan dan rahmat Allah Jalla wa Ala. Yang berikutnya, apakah rawatib tersebut dikerjakan ketika di dalam safar ataukah tidak? Ada 3 pendapat di antara para ulama. Yang pertama menyatakan tidak dilakukan. Bahkan sebagian mereka seperti Al-Zahiri menganggap melakukan rawatib dalam safar ini bid'ah. Dan di antara yang berpendapat dengan pendapat ini artinya tidak dilakukan adalah sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, faqih sahabah, ahadul abadilah al-arba'ah. Ya. Beliau ketika ditanya apakah Nabi melakukan salat rawatib di dalam safar, kata beliau, kalau dalam safar rawatib dilakukan, maka aku akan sempurnakan zuhur, asar, isya menjadi 4 rakaat. Tapi buktinya Rasulullah dalam safarnya tidak pernah salat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat atau isya 4 rakaat, tetapi semuanya 2 rakaat alias qasar. Ya, muqassar. Menunjukkan keringanan. Kata Abdullah, kalau itu dianjurkan dalam safar, ya, maka saya akan sempurnakan 4 rakaat zuhur, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Tapi nyatanya dalam safar Nabi zuhur hanya 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat, yang disebut dengan qasar. Bahkan Aisyah berpendapat itu wajib mengqasar salat dalam safar. Kalau dia tidak salat berjamaah dalam masjid, itu wajib hukumnya.
bukan hanya sekedar afdal. Itu pendapat Aisyah radhiyallahu anha. Dan mayoritas para sahabat Nabi sebagai dan Abdullah bin Mas'ud sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dan yang lain-lainnya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah pendapat jumhur menyatakan boleh tetapi tidak dijaga. Tidak dijaga sebagaimana ketika kita sehat dan ketika kita mukim. Ya. Pendapat yang ketiga menyatakan tetap dianjurkan. Yang tadi boleh, ini dianjurkan sebagaimana sebelumnya ketika dia tidak safar dan mukim. Karena apa yang Rasulullah lakukan ketika mukim dan sehat maka berlaku pula ketika di luar mukim dan di luar sehat alias sakit. Adapun Nabi tidak melakukannya bukan berarti tidak boleh dan tidak dianjurkan. Ya, namun Allah Taala alam musab yang rajih tidak dijaga bukan tidak dilakukan. Sunnah Nabi tidak menjaga rawatib dalam safar dan mukim. Doa enggak dapat pahalanya itu jelas tadi hadis Abu Musa al-Asy'ari. Sakit, safar tetap tertulis untuknya pahala ibadah-ibadah yang dia menjaganya ketika sehat dan mukim. Kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Itu di dalam safar Nabi tetap menjaganya sekalipun di atas onta Nabi melakukannya. Jelas ya? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah menyatakan lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam asyadda ta'ahudan minhu ala raka'atil fajr. Saya tidak melihat semangat Nabi itu lebih tinggi di dalam menjaga salat seperti semangat beliau dalam menjaga 2 rakaat sunah subuh. Dalam riwayat yang lain Nabi menyatakan raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunnah subuh itu lebih hebat daripada dunia beserta isinya. Lebih hebat daripada dunia beserta isinya. Tidak bisa dibayangkan. Padahal dalam hadis yang lain Nabi menyatakan la sawtu ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Alat cambuk-cambuk kuda yang ada dalam surga itu lebih indah, lebih hebat daripada dunia beserta isinya. Luar biasa ya nikmat yang ada dalam surga. Oleh karena itu dalam hadis qudsi, apa itu hadis qudsi? Firman Allah ini disampaikan oleh Nabi selain Al-Quran. Itu namanya hadis qudsi. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah berfirman, "A'dadtu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar." Aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Definisi hamba yang saleh kata para ulama, di mana kebaikannya, ibadahnya lebih banyak daripada maksiatnya. Tidak disyaratkan tidak ada maksiat, enggak ada manusia di muka bumi ini enggak punya maksiat, tidak ada. Makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah hanya malaikat. Hanya malaikat. Hanya itu yang tidak bermaksiat kepada Allah. La ya'suna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'maru. Adapun anak Adam maka Nabi telah menyatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Seluruh anak Adam adalah orang yang banyak berbuat dosa. Nabi tidak menyatakan berbuat dosa, tetapi khata' sighah mubalaghah dalam ilmu sastra Arab. Yang menunjukkan banyak, sering berbuat dosa. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat dosa banyak pula taubatnya. Maka hamba yang saleh itu adalah yang ketaatannya lebih baik daripada maksiatnya. Maka kata Allah, aku telah persiapkan kepada hamba-hambaku yang saleh nikmat-nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata mereka, yang belum pernah terdengar oleh telinga mereka, dan belum pernah terbesit di dalam hati mereka. Seindah apapun dari nikmat dunia yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar, dan yang pernah terbesit di hati, maka nikmat di dalam surga jauh lebih indah, jauh lebih hebat, jauh lebih bagus. Oleh karena itu, Abdullah bin Abbas ketika menerangkan ayat-ayat yang menyebutkan hal-hal yang di dalam surga yang namanya ada di dunia seperti madu, susu, khamar, kata Abdullah bin Abbas persamaannya hanya dari sisi nama. Adapun hakikatnya sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di dalam hati. Ya. Baik, ini terkait 2 rakaat sunnah subuh. Dari 12 rakaat tersebut, 2 rakaat ini yang paling dijaga oleh Rasulullah SAW dalam safar
maupun ketika sakit. Dan orang yang terpukul dari 2 rakaat sunnah ini boleh mengqadha'nya setelah salat subuh, sebagaimana dalam Sunan Abi Daud. Ketika Nabi SAW selesai salat, tiba-tiba ada sahabat berdiri di shaf tersebut, di tempat dia salat subuh tadi, langsung berdiri mau salat. Nabi tanya, mau salat apa? Dia sebutkan 2 rakaat sunnah subuh. Nabi pun membiarkannya. Tetapi di sini ada faedah. Nabi menegurnya karena dia melakukan salat sunnah pada tempat salat wajib. Sunnahnya agar seorang bergeser dari tempat yang wajib. Jelas? Sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan nuhina an la nasila salah bi salah hatta nantaqil aw natakallam. Kami dilarang, ya, kami diperintahkan, dianjurkan untuk agar tidak menyambung salat dengan sebuah salat sampai kami berpindah atau berbicara. Ya, ini beliau ucapkan ketika selesai salat Jumat. Tatkala ada seorang yang ingin salat sunnah setelah salat Jumat di tempat tersebut. Ya, mungkin ada yang bertanya, apa hikmah yang pertama? Apa yang diperintahkan oleh Nabi pasti ada hikmahnya. Kita tahu ataupun tidak. Sami'na wa ata'na. Yang kedua, hikmahnya agar bumi yang menjadi saksi untuk dia semakin banyak di hari kiamat. Ini hikmah. Kedua, hikmah yang berikutnya yang dapat digali kata para ulama, agar dapat membedakan, agar tampil beda salat wajib dengan salat sunnah. Oleh karena itu, banyak hadis-hadis atau nas-nas dalam syariat melarang kita melakukan sebuah amalan yang menyerupai, yang membuat serupa antara sunnah dengan wajib. Oleh karena itu datang larangan salat puasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan. Kemudian juga salat witir kalau 3 rakaat enggak boleh dengan cara maghrib. Ada riwayat jangan kalian salat seperti salat maghrib. Tasyahudnya hanya sekali, agar tidak serupa antara salat sunnah dengan wajib. Ini beberapa hikmah. Tapi para ulama menyebutkan, sebagai mereka yang menyebutkan kesepakatan ijma' para ulama bahwa ini hukumnya sunnah, enggak sampai wajib. Cuma sekarang kan masalahnya tempatnya penuh, menggeser nggak ada tempat. Apa solusinya? Bicara dulu. Assalamualaikum Pak, sehat? Padahal cuma untuk dapat sunnah tadi. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Setelah langsung sholat. Jadi nggak perlu pindah. Sampai kami berbicara atau pindah. Kata Muawiyah radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian dari hadis di atas menerangkan kepada kita agar seorang muslim memperbanyak amalan-amalan sunnah setelah amalan yang wajib. Di sana ada persepsi yang hendaknya kita luruskan. Sebagian orang ketika dianjurkan, dinasihati untuk memperbanyak amalan sunnah, dia jawab, yang wajib mana idang long? Udah pikir yang sunnah. Nyan jawaban. Yang wajib mana ada idang long? Kupu yang sunnah. Yang wajib pilih dapudang yang wajib baru dapudang sunnah. Yang wajib aja belum sempurna. Kenapa kita sibuk memikirkan yang sunnah katanya? Karena yang wajib nggak sempurnalah kita menyempurnakan atau memperbanyakkan sunnah. Nggak ada yang sholat wajibnya semuanya sempurna selama dia melakukan sholat sampai meninggal. Saya yakin nggak ada, kecuali mereka hamba-hamba Allah yang terpilih menjadi sahabat-sahabat Nabi. Ya, harapun kita hidup di dunia ini sekarang, saya kira nggak ada yang sholatnya 100% sempurna dari sholat wajibnya. Ya, ini secara logika, apalagi secara dalil sudah menyelisih kaidah dalil. Nabi bilang tadi, salat rawatib 12 rakaat dibangunkan rumah di dalam surga. Dan di dalam hadis qudsi dalam riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah berfirman, "Ma taqarrab man 'adali waliyan faqad adantuhu bil hamd, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu." ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجلاه التي يمشي بها وإن سألني أعطيته وإن استعاذني لأعيذنه. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku. Sebelumnya, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan peperangan terhadapnya. Siapa wali Allah? Yang bisa terbang, bija yang wujud hamulun, ada dapat jenazah ngayan, na cahaya yang kurang pada api yomi.
Atau yang bagaimana? Ya, bisa meramal barang hilang? Kata Syekhul Islam, wali Allah itu man kana mu'minan. Man kana mu'minan kana lillahi taqiyyan. Siapa yang beriman dan bertakwa, dialah wali Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna awliya'i Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun, dalam surat Yunus. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah enggak pernah ditimpa dengan rasa sedih, ya, kekhawatiran terhadap masa depan mereka, dan tidak pernah takut terhadap apa yang telah berlalu. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Inilah wali Allah. Setiap mukmin adalah wali Allah, namun tingkat kewalian mereka bertingkat-tingkat. Jadi mesti yang wali Allah itu dia meraja-raja, dia bertempur-tempur. Ya, tidak mesti seperti itu. Bahkan kata Imam Syafi'i, "Idza ra'aita rajulan fawqa al-ma' fala tusaddiqhu hatta ta'riduhu 'ala kitab was sunnah." Kalau kalian melihat ada orang yang bisa berjalan di atas air seperti Wiro Sableng gitu, jalan di atas air, nggak jatuh. Katanya ketika ada sweeping, beliau lewat di situ, nggak terlihat, tiba-tiba udah di sana. Iya. Apa solusinya? Kata Imam Syafi'i, perhadapkan akidah, akhlak dia, ibadah dia sesuai nggak dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuai wali Allah, kalau nggak itu wali syaitan. Ya, itu kaidahnya kata Imam Syafi'i. Lihat akidah dia, sesuai nggak dengan akidah salaf? Akidah asma wa sifatnya, akidah dia terhadap para sahabat Nabi, akidah dia terhadap takdir, kitab-kitab Allah, Rasul yang Allah utuskan, ya, dan yang lain-lain. Dan ibadah dia yang dia lakukan sehari-hari sesuai nggak dengan tuntunan Nabi SAW dan akhlaknya, ya, baru dikatakan wali Allah. Kalau enggak, wali syaitan. Wali ada dua, wali Allah dan wali syaitan. Ya. Maka Allah katakan, barang siapa yang musuh waliku, aku umumkan permusuhan padanya. Apa ciri mereka? Kata Allah, tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari amalan yang wajib. Menunjukkan amalan wajib paling dicintai oleh Allah ketimbang amalan sunnah. Dan tidaklah dia senantiasa menjaga ibadah-ibadah sunnah, melainkan aku akan mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku akan menjaga pendengarannya, penglihatannya, kakinya, kedua tangannya. Jika dia memohon kepada aku akan memberinya. Dan jika dia meminta perlindungan, aku akan melindungi. Ya, ini menunjukkan amalan sunnah perlu dijaga. Dan dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran. Kalau mata kita kurang terjaga, ya, mata terkadang lagi mata kelum dari jauh kamu kenyan mano atau anu mano. Ya, mulut pun tidak terjaga, tangan pun tidak terjaga. Cross check, pasti amalan sunnah kita masih minus. Kalau kita menjaga puasa Senin Kamis, puasa Daud atau 3 hari dalam setiap bulan, menjaga sholat rawatib, sholat malam, duha, syuruk, insya Allah mata lagi mata belum, insya Allah, ya, akan terjaga. Allah yang menyatakan itu. Kalau dia menjaga yang wajib dan memperbanyak amalan sunnah. Jadi persepsi di atas tadi perlu diluruskan. Yang wajib hanya hidang, tak pedang yang wajib bila dia dapat hidang yang wajib bukan ada buku-buku tunang. Ya. Kemudian pertanyaannya, apakah 12 rakaat itu harus setiap hari atau dalam seumur hidup kita pernah kita lakukan dalam sehari dan semalam, walaupun setelah itu pernah cuti, pernah libur? Ya, sebagian ulama mensyaratkan harus setiap hari dan setiap malam. Tidak boleh putus kecuali karena safar atau sakit. Ya. Sebagian ulama yang lain menyatakan tidak, karena dalam lafaz yang lain menyatakan fi yaumin wa lailah, dalam sehari dan semalam, tidak mensyaratkan setiap. Maka kata Syekh bin Baz, melihat besarnya dan luasnya keutamaan dan rahmat Allah, maka sangat diharapkan dia memperolehnya sekalipun terkadang cuti dia dari rawatib selama pernah 1 hari dan semalam. Ini penjelasan terhadap hadis di atas. Berarti hari ini kita telah menjelaskan program membangun rumah di dalam surga dengan hadis siapa? Ummu Salamah, riwayat riwayat Imam Muslim. Dan insyaallah taala akan kita bahas lagi hadis-hadis yang lainnya yang menyebutkan program pembangunan rumah di dalam surga di waktu yang lain. Allah taala alaihi wasallam.
Jika belum, saya persilakan apabila ada sesuatu yang ingin disampaikan. Nah, itu dulu. Silakan. Siapa namanya? Dari mana? Interogasi aja. Silakan. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Mengqadha. Ahsan. Masya Allah. Apakah ketika seorang sudah hijrah, sudah taubat, dia harus mengqadha salat sebelumnya? Al-Imam Ibnu Hazm menegaskan di dalam kitabnya Al-Muhalla bil Athar tidak dianjurkan dan tidak ada dalilnya. Alasannya yang berikut ini. Yang pertama, Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Maryam, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u as-salata wattaba'u asy-syahawati fasawfa yalqawna ghayya." Akan ada setelah mereka orang-orang yang datang belakangan menyia-nyiakan salat. Menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwatnya. Mereka pasti akan masuk ke dalam neraka. Abdullah bin Abbas menyebutkan maksud menyia-nyiakan salat ini di sini dia salat tapi di luar waktu. Sisi pendalilan. Di sini Allah mencela orang yang salat tapi di luar waktu. Ya, maka kalau boleh mengqadha salat berarti dia akan salat di luar waktunya. Termasuk dari orang yang seperti ini. Ya. Di hari itu misalkan sekarang Isya, kita sholat malam ini di luar waktu, itu aja Allah jelas. Apalagi setahun setelah hari ini kita qadha. Jelas ya? Yang kedua, kata Ibnu Hazm, bahwa para sahabat yang masuk Islam, yang mana ketika mereka masih musyrik, kewajiban sholat sudah ada, ketika mereka masuk Islam tidak diperintahkan oleh Nabi agar mengulangi sholat-sholat yang mereka tinggalkan sebelum mereka masuk Islam. Jelas ya? Mungkin ada yang berkata karena dia belum Islam, katakan musyrik sebelum Islam juga dituntut sholat. Tapi kalau dia sholat sebelum Islam, dia nggak sah sholat. Hal ini Allah sebutkan dalam surat Al-Mudaththir. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Ya. Wa lam nakun nut'imul miskin. Ya. Allah sebutkan bahwa di dalam penghuni neraka adalah orang-orang yang nggak sholat. Ketika ditanya kenapa kalian berada di sini, mereka menjawab kami nggak sholat dan kami mendustakan hari kiamat. Menunjukkan mereka orang kafir, tapi diambil dosa karena tidak meninggalkan sholat. Yang ketiga kata Ibnu Hazm, tidak ada satupun hadis dan dalil yang menerangkan hal itu dianjurkan. Dan karena besarnya dosa meninggalkan sholat sehingga tidak bisa diqadha. Dalil yang berikutnya adalah hadis Aisyah dalam Bukhari Muslim. Ketika ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah, kenapa wanita yang haid diperintahkan mengqadha puasa, tidak mengqadha salat? Kenapa? Aisyah menjawab, kami dahulu haid, bukan kamu aja yang haid, kata wanita. Aisyah, tapi bukan kamu ini tambahan saya. Bukan ucapan Aisyah. Kami dulu juga haid, tapi yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada kami hanya mengqadha puasa, tidak mengqadha salat. Letak rahmat Islam karena sholat adalah ibadah yang berulang kali dan banyak. Kalau diperintahkan untuk mengqadha, tidak akan ada yang mampu dan tidak bisa dia hitung. Hanya bisa dia tebak-tebak. Berapa sholat yang dah nggak bisa dia hitung. Kayaknya nggak ada kayaknya dalam agama. Agama ilmu pasti. Ya. Dan lebih parah lagi sudah mereka menakut-nakuti harus qadha salat. Hai kita mau qadha sembahyang 2 ledun. Bayar fidyah kifarat salat. Dah benar. Umur badung tak? 20 umur kali tu. Bajang kamu lihat bayang di beliau ikut. Berarti tacok dari Imam Blahdul, dari umur balik. Imam Blahdul sampai berarti leher tu. Leher tu mio puasa kan bayar fidyah, satu makan fakir miskin tak kelah sekilo. Berarti leher tu satu hari kali 3 berarti berapa ratus hari dikali-kali. Berarti sekian kilo dikali 30 tahun. Kali sekian ton. Ya, sekian ton kamu harus bayar berapa? Ke siapa ya? Ke saya kalau. Cuma nggak bilang ke saya. Dan lebih parah, ini ada. Bahkan ada yang bayar dengan emas para sholat. Ya, udah dia orang ini beli beras yang bagus dari pasar, udah capek, udah diserahkan. Maaf saya pergi naik motor nggak bisa bawa pulang berasnya. Ngejuk peng dan dulu. Nyok belau beron, peng nyok ada. Ini pembodohan, penipuan dan pencurian. Nah, Allah Taala a'lam.
shawab. Kita cukupkan sampai di sini, lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.